Bapak asisten yang saya banggakan, pada materi yang video sebelumnya kita sudah membahas mengenai manajemen proses. Kalau Bapak ingin melihat kembali, silakan dibuka video itu tentang manajemen proses ini atau manajemen operasi. Selanjutnya, materi kita adalah tentang performa divisi. Jadi performa divisi ini merupakan gambaran kinerja dari divisi tersebut dalam memenuhi parameter keberhasilan divisi. Jika ditanya sekarang, divisi itu baik tidak ya? Divisi itu cukup baik tidak ya? Atau kurang baik? Apa tolak ukurnya? Nah, sampai sekarang banyak asisten kalau kita tanya askep atau manajer tentang kriteria divisi ini masih ada yang abu-abu. Ya, lebih banyak menyampaikan keberhasilan divisi hanya dari satu, target produksi. Itu saja. Padahal produksi itu kita bahas dari beberapa video terakhir itu adalah output. Output yang merupakan kombinasi dari unsur input dan proses. Sehingga produksi itu rentetan akhir kegiatan yang banyak melibatkan unsur manajemen. Nah, sehingga ada parameter-parameter keberhasilan divisi yang nanti kita akan bahas pada materi ini. Dan parameter keberhasilan divisi ini sebenarnya ingin menunjukkan performa dari seorang asisten divisi. Ya, kemampuan seorang asisten memimpin divisinya sangat menentukan dalam pencapaian performa divisi ini. Jadi indikatornya ada. Indikator keberhasilan divisi itu adalah dapat mencapai parameter-parameter keberhasilan divisi. Apa saja itu parameter keberhasilan divisi? Nah, sekarang kita akan lihat parameter keberhasilan dari divisi. Satu, kita coba membahas dari pekerjaan perawatan. Nah, yang pertama, Bapak asisten, apakah Bapak sudah membuat RKB, rencana kerja bulanan, setiap bulan pada tanggal 20? RKB kapan? Bukan RKB bulan berjalan, tetapi RKB pada bulan berikutnya. Dengan benar pastinya. Kalau sudah, maka Bapak sudah mendapatkan parameter keberhasilan dari divisi itu. Kemudian, apakah Bapak asisten juga sudah membuat RKH itu setiap H-1? Dan dikirim ke kantor kebun, ruangan manajer untuk didiskusikan dengan manajer untuk mendapatkan persetujuan oleh manajer. Apakah sudah dilakukan? Kemudian terkait pekerjaan semprot. Apakah RKH semprot sudah ada? Dan sudah diisi pada H-1? Kemudian pemupukan. Apakah pupuk yang akan ditabur besok sudah diuntil hari ini? Apakah RKH yang sudah dibuat H-1 sudah ditulis di papan RKH? Kemudian, apakah asisten itu sudah meminta permintaan kendaraan di traksi atau di workshop untuk permintaan pupuk, permintaan angkut karyawan, dan lain sebagainya? Apakah sudah mengisi buku permintaan? Kemudian untuk pekerjaan semprot tadi yang lain adalah apakah air di tangki truk itu sudah diisi pada H-1? Nah, ini adalah indikator-indikator pekerjaan perawatan, keberhasilan pekerjaan perawatan. Yang semuanya ini kalau kita bahas ini adalah proses. Keberhasilan di proses. Harapannya kalau prosesnya sudah benar, inputnya benar, maka outputnya pun bisa kita dapatkan. Boleh ditanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah berhasil
terkait perencanaan pekerjaan perawatan. Nah, untuk selanjutnya kita bicara indikator pekerjaan panen. Ada beberapa yang mirip dengan perawatan. Contohnya adalah RKB, ya, sama dengan perawatan tadi. Kemudian RKH-nya juga dibuat oleh H-1, diskusikan dengan manajer. Kemudian apakah papan RKH sudah diisi? Kemudian apakah asisten sudah meminta buku permintaan kendaraan untuk kebutuhan transportasi produksi? Nah, yang tidak kalah penting, apakah taksasi panen sudah dilakukan oleh mandor panen? H-1. Nah, ini penting. Karena dari taksasi panen ini menentukan jumlah pemanen, menentukan luas panen, menentukan estimasi produksi, menentukan jumlah janjang panen, menentukan jumlah pemuat, menentukan jumlah transportasi. Sehingga penting. Dan yang sangat penting, apakah bapak-bapak asisten dan mandor itu sudah membuat strategi penyelesaian ancak untuk menyelesaikan seksi untuk besok. Nah, ini bisa ditanya ke pribadi bapak masing-masing. Inilah namanya parameter keberhasilan produksi dari sisi perencanaan. Ya, ini proses juga. Yang tadi kita bahas kemarin mengenai di video sebelumnya terkait manajemen proses atau manajemen operasi. Kemudian indikator pekerjaan produksi dari sisi pelaksanaan. Apakah bapak-bapak itu di tempat bapak itu sudah apel pagi pemanen sudah sebelum pukul 6? Kemudian apakah apel pagi sudah dilakukan dengan cara berbaris rapi? Kemudian apakah pemanen yang bekerja sudah memakai sepatu boot dan APD-nya? Apakah asisten ketika dalam apel pagi sudah memberikan evaluasi dan arahan ataupun motivasi kepada karyawannya, pemanennya? Nah, kemudian kalau dulu ada namanya notes potong buah, ya, nanti bapak bisa mengkaitkan dengan yang kita punya, ya, karena ini adalah pengalaman para planter kita. Planter besar terdahulu. Kita kombinasikan dengan teknologi yang sekarang seperti digital system dan lain-lain sebagainya. Nah, notes potong buah ini sebagai pemanen itu tahu berapa pendapatan dia per hari, dia tahu berapa denda dia. Nah, ini dibagikan setiap pagi dan dikumpulin sore harinya. Nah, kemudian bapak asisten, apakah mandor panen sudah memimpin pengucapan sabta disiplin potong buah? Nah, setelah itu apakah mandor kita sudah mengacakkan pemanen sesuai strategi penyelesaian ancak ketika sore hari sudah dibahas? Kemudian pemanen apakah sudah membuat pancang panen yang berisi nomor pemanen, jumlah ancak, dan tanggal panen? Nah, ini juga proses di dalam manajemen operasi, bagian dari proses. Dan ini juga sudah dilakukan, maka bisa dikatakan performa divisinya baik. Kemudian ketika diancak, apakah pemanen sudah menyelipkan notes potong buah di pancang panen yang menandakan bahwa pemanen masih di ancak tersebut. Jadi ketika mandor atau asisten lewat masih ada notes di pancang panen, artinya masih ada pemanen belum pindah. Kalau sudah diambil berarti sudah pindah. Kemudian apakah pemanen sudah menurunkan buah matang sesuai kriteria matang panen?
Nah, kemudian apakah pemanen sudah mengeluarkan TBS dari ancak? Ya, termasuk berondolan. Ini kalau sistem pemanen mengeluarkan berondolan. Tapi kalau sistemnya ada pemanen ada pemberondol, nah berarti pemanen hanya mengeluarkan TBS. Kemudian apakah pemanen sudah memotong gagang panjang, tangkai panjang? Apakah pemanen sudah menyusun TBS di TPH dengan rapi, yaitu kelipatan 5? Apakah pemanen sudah menuliskan nomor panen di beberapa TBS yang dipanen yang ada di TPH? Nah, ini adalah indikator keberhasilan dalam produksi bagian pelaksanaan. Kita lanjutkan Bapak Asisten. Nah, apakah pemanen kita sudah pindah ancak ke ancak selanjutnya sampai tuntas? Nah, ini sambil membawa notes potong buah. Nah, ini ya. Jika dia sudah pindah, dia ambil tuh notes, artinya dia sudah pindah ancak. Dia buat lagi pancang panen yang baru, dia pasang lagi notesnya. Nah, kemudian apakah pemanen sudah melakukan panen sampai ancak yang dimiliki yang sudah dibagi mandornya habis dipanen? Setelah habis panen, maka pemanen sebelum pulang dia menyerahkan dulu itu notes potong buah ke mandor panennya. Artinya dia sudah selesai. Jadi tujuannya mandor pun tahu, oh ini ada yang belum selesai nih, kenapa notesnya belum kembali. Nanti bisa dikondisikan nanti setelah di tempat kita. Kemudian apakah Krani sudah melakukan pemeriksaan kualitas TBS dan dicatat? Kalau dulu namanya buku penerimaan buah, buku penerimaan TBS manual. Kalau sekarang di tempat kita yang memakai sistem digital harvesting system, apakah sudah diperiksa dan diinput di DHS? Tidak hanya beberapa buah, semua buah. Nah, apakah TBS yang diperiksa sudah dicap oleh Krani panen? Dia pakai gancu, dia ketok itu, tok 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 tok, sudah diperiksa. Kalau dia menemukan buah mentah, ya, ditandai dengan huruf A, ya, dan dikirim ke PKS. Ya. A itu unripe ya, sebenarnya U, tapi karena bahasa Indonesia itu A, unripe. Kemudian apakah transport TBS mengangkut buah TBS itu yang sudah diperiksa oleh Krani, yang sudah dihitung, yang sudah diketok, yang sudah dicap? Jangan sampai transport mendahului Krani dalam mengangkut buah. Nah, yang penting juga adalah apakah sopir pengangkut TBS sudah menuliskan jumlah TBS dalam slip pengiriman TBS. Nah, ini adalah indikator keberhasilan dari pekerjaan panen dari sisi proses, operasi pelaksanaan. Selanjutnya kita akan bahas di pengontrolan. Apakah asisten sudah melakukan spot check terhadap taksasi mandor panen? Ya, ini pengawasan. Ya, jadi taksasi mandor panen, Bapak asisten harus melakukan spot checknya. Benar enggak itu AKP-nya? Kemudian apakah asisten setiap ke lapangan membawa gancu periksa dan buku pemeriksaan mutu ancak dan mutu buah IPD, inspeksi panen detail. Untuk apa gancu? Untuk memeriksa buah. Kemudian apakah asisten dan mandor 1 sudah melakukan pemeriksaan mutu buah dan ancak sebanyak masing-masing 1/6 dari total pemanen setiap hari? Dan apakah hasil pemeriksaan mutu buah oleh asisten sudah di cross check atau dilaga bahasa ininya dengan buku penerimaan buah milik Krani panen?
atau dengan sistem digital harvesting system ini, apakah mutu buah asisten sudah di cross check dengan DHS. Ya, bisa di print itu. Nah, ini bisa terjadi selisih. Jumlah buahnya mungkin selisih, kualitas TBS-nya mungkin selisih. Tapi kalau Bapak asisten melakukan spot check, nah ini akan terminimalisir. Kemudian apakah mandor panen kita pun sama melakukan pemeriksaan mutu buah dan ancak sebanyak 1/6 dari total pemanen setiap hari. Dan apakah asisten dan mandor 1 juga memonitor pengiriman TBS ke PKS? Dia bandingkan antara jumlah janjang panen dengan janjang kirim. Nah, ini adalah fungsi cek, fungsi pengontrolan. Ya, jika ini sudah dilakukan, maka divisi Bapak berhasil. Dan di administrasi, apakah administrasi panen sudah disusun rapi, diisi dengan teliti dan tepat waktu? Jangan ditunda-tunda. Dan yang paling penting, apakah asisten sudah memberikan parap kepada setiap administrasi atau tanda tangan? Maksudnya apa? Agar administrasi itu asisten mengetahui. Dan memang disetujui dan datanya sudah akurat. Nah, ya, nanti kita akan lanjutkan ke indikator pekerjaan perawatan yang do dan ceknya. Silakan dipelajari dulu materi yang sudah kita sampaikan.